Kenalkan, saya Iva Datu Rahmatika dari Puskesmas Gerabak, Kabupaten Magelang, kelompok 2, angkatan 82. Di sini saya akan membahas isu pro kontra mengenai vaksin COVID-19. Dini. Ibu Dini dari mana? Aku manggilnya Mbak aja ya? Iya, Mbak boleh. Dini warga mana? Warga Jakarta Timur. Jakarta Timur, oke. Setiap hari berarti naik KRL ya? Naik KRL, kereta ya? MRT terus ke KRL. Oh, oke. Aku mau tanya Mbak Dini, jawab jujur ya. Ini kan kondisinya sekarang kita lagi melihat proses vaksin serentak dan masif. Tapi gratis ya. Nah, Mbak Dini menjadi kelompok yang saya ingin sekali vaksin atau nanti-nanti dulu deh gitu. Nggak pengen vaksin. Kenapa? Kalau saya nggak pengen vaksin, memang dari kecil anak-anak pun saya nggak vaksin gitu. Oke. Ada Karena- keyakinan sendiri ya? Iya, ada keyakinan sendiri. Kalau Oke. imun kita bisa memperbaiki kesehatan kita sendiri gitu. Oke, Mbak Dini berarti kan ini kan berarti bagi Mbak Dini vaksin itu hak dan hak ya, Iya, bukan benar. hak dan kewajiban ya. Oke, nah tapi kalau misalnya nih kan pemerintah masukin aturan juga peraturan Perpres ya, Perpres di Perpres tuh kalau misalkan nanti nggak mau divaksin wacananya mau didenda. Nah gimana tuh Mbak Dini? Kan hak kita, Mbak, kita mau divaksin atau enggak. Dari kecil pun kan umur berapa bulan kita udah diwajibkan. Tapi kan kalau kita nggak mau toh kita sehat-sehat aja, kenapa harus dipaksa buat vaksin? Jadi vaksin hak dan hak, solusi ada nggak sih? Kalaupun selain vaksin apa sih Mbak Dini yang mesti dilakukan buat kita menyetop atau menghentikan pandemi ini Ya bersama? tugas kalau menurut saya sih tugas pemerintah dan mungkin untuk Kementerian Kesehatan lebih fokus lagi gitu gimana mencari solusi tanpa memberikan denda kepada masyarakat yang mereka merasa berhak untuk tidak divaksin. Gitu. Oke, walaupun Mbak Dini tidak mau divaksin, ada masukan nggak untuk mereka yang gini, aduh saya mau divaksin tapi saya nggak punya uang. Tapi nanti kan setelah vaksin gratis ini, ada wacananya vaksin berbayar tuh, kita harus beli ya. Setuju nggak sih seperti itu? Kalau saya misalnya nih, saya di kalangan bawah dan saya tidak bisa membayar vaksin, mungkin saya akan stres berat. Ini saya memposisikan diri saya mau divaksin, teman saya nggak punya uang gitu. Oke. Karena kebetulan memang saya tinggal di lingkungan menengah ke bawah ya Mbak ya. Oke. Jadi saya tahu betul gitu di mana tetangga-tetangga saya yang kadang aja mungkin yang di atas nggak sampai nih. Mungkin nih mumpung ada di sini nih, saya mungkin Mbak Bilkis bisa sampaikan Iya. gitu kan ke masyarakat bahwa sampai mereka tuh menangis nih Mbak, menangis mau makan aja nggak ada gitu. Apalagi kalau kemarin terbantukan dengan adanya bantuan Sosial. bantuan Iya. sosial Pak Anies gitu. Tapi pada halnya kan mereka juga sekarang sekolah online, Iya, susah dan sebagainya betul. gitu. Jangan kan buat vaksin, buat makan aja, buat kebutuhan sehari-hari aja mereka udah susah. Oke, banyak sekali prioritas yang lebih mendesak Iya ya. benar. Waduh banget, luar Mbak biasa. Yu. Oke baik, Mbak Dini terima kasih ya. Mudah-mudahan Ya. sehat selalu dalam lindungan Tuhan ya Mbak Dini ya. Ya, Terima kasih. makasih, Sampai ketemu Mbak. lagi. Baik. Pak permisi, namanya siapa Pak? Kenapa? Namanya siapa? Afandi. Nggak apa-apa Pak, sebelahnya ya. Mas Pak Afandi dengan Bapak? Mamat. Pak Mamat, oke. Ini warga mana? Oh, saya Tangerang. Tangerang. Oke, saya mau tanya ya. Ini kan sekarang kita sedang masuk ke proses vaksin serentak. Masif dan massal nih, tapi masih gratis. Yes. Pak Afandi sendiri sama Pak Mamat yang sudah sangat ingin vaksin atau ntar dulu deh gitu? Ya, kalau ada gratis, why not? Kalau ada gratis, why not? Iyalah, Jadi kalau berbayar nggak mau? tergantung. Kalau Kenapa? kalau masih terjangkau, kenapa enggak? Oke. Karena kan buat kesehatan juga dong. Terdapat vaksin terhadap vaksinnya sendiri, Mas Afandi sama Mas Mamat ada pendapat nggak? Sudah cukup yakin? Karena kan kalau dibilang yakin pasti yakin karena kan udah melalui beberapa tahapan uji dong. Oke. Sempat riset-riset sendiri nggak baca-baca gitu soal vaksinnya? Nggak. Pak Mamat? Nggak. Enggak, Tapi ingin divaksin? ingin. Udah daftar di kantor juga kok. Oh, udah daftar di kantor, Iya. tapi masih antri. Ya, baru pendataan saja. Kalau berbayar mau nggak? Mikir-mikir juga sih. Tergantung harga sih kalau yang bayar. Emang harga berapa sih yang pantas buat vaksin? Kalau masih sekitaran 500 atau 200 gitu, ya kadang kalau saya bilang akan segitu, kadang kan nggak semua masyarakat bisa. Oke. Kalau bisa ya budgetnya ya yang terjangkau semua kalangan masyarakat. Oh gitu. Makasih ya Mas Afandi, makasih Ya. Mas Mamat ya. Sehat selalu. Terima kasih. Ibu Atin warga mana Bu? Depok. Depok. Oke. Alhamdulillah nih dapat warga Depok. Ibu Kenapa Atin, emang? saya mau tanya, ini kan lagi vaksin serentak dan gratis. Ibu Atin sendiri termasuk yang saya ingin banget divaksin nih sekarang atau nanti dulu deh. Nanti dulu. Kenapa Bu? Ya masih belum pede aja Terhadap diri atau terhadap vaksinnya? terhadap vaksinnya, termasuk terhadap diri juga. Oh, kenapa? Buatin apa yang dipikirkan? Ya masih belum pede aja, itu aja. PD ini apa nih? Ada keraguan yang harus dijawab dong berarti dong? Ya Apa tuh? Tentang apanya? efek sampingnya.
Oke. Nah, efek sampingnya itu akan seperti apa? Tapi kan nggak aman, tahu. udah beberapa banyak jadi penerima vaksin juga. Tapi Gimana? belum yakin. Belum yakin. Oke, satu lagi, masukan. Kalau ini kan masih gratis. Hmm. Kalau nanti diwajibkan Hah? terus berbayar atau mandiri tadi, Ah. harus bayar lah ya mandiri. Ya kalau kewajiban kenapa enggak? Nggak Oke. masalah. Kalau kewajiban Ibu Ah, jalankan ya. supaya nggak kena denda nih. Ya. Tapi kalau misalkan kalau harus mandiri artinya bayar sendiri, kemampuan bisa Bu, aman. Ya kalau kewajiban ya mau nggak mau. Gitu. Ada masukan nggak sih buat pemerintah apalagi nih selain vaksin? Apa ya? Ya Bu, nggak apa-apa. Memang ini adalah potretnya sama-sama bingung. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu ya. Amin. Hati-hati di jalan ya Bu, terima kasih. Dengan jawaban atau suara dari masyarakat tadi yang sudah kita kumpulkan, ada yang segera ingin divaksin, ada yang masih menunda-nunda untuk divaksin. Artinya pasti tentu masih ada pro kontra dan pemikiran. Menurut saya terdapat isu pro kontra vaksin COVID-19 karena adanya beberapa faktor. Yang pertama dari sisi masyarakat, di mana masyarakat itu ada anggapan isu bahwa vaksin itu tidak halal dan tidak aman. Kemudian adanya provokasi dari pihak-pihak lain. Dari sisi tenaga kesehatan, yaitu kurangnya penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat kecil. Dari sisi peneliti, kurangnya transparansi uji klinis dari vaksin COVID-19 sehingga masyarakat banyak yang bertanya-tanya akan transparansi tersebut. Dari sisi media massa, yaitu media massa banyak menyebarkan berita-berita hoax sehingga masyarakat tidak tahu mana berita yang benar atau yang salah. Dari kondisi geografis di mana Indonesia itu distribusi vaksinnya tidak merata karena terdapat pulau-pulau yang terpencil. Dari segi pemerintahan, yaitu kurangnya sosialisasi pemerintah ke masyarakat umum, kemudian kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Sedangkan untuk solusi dari pro kontra vaksin COVID-19 menurut saya adalah dari sisi masyarakat, agar masyarakat tidak cepat terprovokasi dengan berita hoax, maka harus mengecek kebenaran dari berita tersebut. Dari sisi tenaga kesehatan, yaitu mengadakan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat umum tentang vaksin, kemudian tentang manfaatnya, efek sampingnya, dan kejadian ikutan pasca imunisasi setelah vaksin agar masyarakat lebih jelas. Dari segi peneliti, yaitu membagikan hasil uji klinis secara transparansi kepada masyarakat umum agar masyarakat tidak bertanya-tanya hasil dari uji klinis tersebut. Dari segi media massa, agar media massa memberikan informasi tentang vaksin yang benar dan positif. Dari segi geografis, agar pemerintah, tenaga kesehatan, kemudian vaksinator berupaya lebih keras lagi untuk menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Sebagai aparatur sipil negara, kita harus melaksanakan dan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama vaksinasi ini, agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Terima kasih. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar